Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan memberikan closing statement terkait dengan hasil presentasi kita dengan tema larang utama dalam ekonomi Islam. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya hadirnya ekonomi Islam tersebut itu memiliki dasar, memiliki prinsip, jadi tidak muncul seketika. Tetapi hadirnya ekonomi Islam tersebut itu memiliki prinsip bahwasanya berdasarkan tujuan yang diperoleh dengan hadirnya ekonomi Islam tersebut ingin menciptakan sistem keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya menitik beratkan pada keuntungan ataupun nilai yang lainnya. Jadi ekonomi Islam ini selain bertolak ukur pada keuntungan, mereka juga menitik beratkan pada nilai etika dan moral dengan berdasarkan akad atau prinsip dalam kegiatan bermuamalah. Selain itu, ekonomi Islam di sini juga melarang adanya praktek riba, praktek goror, maisir, sehingga akan menjadikan sebuah transaksi atau akad tersebut itu mengalami ketidakjelasan atau eksploitasi dan spekulasi. Oke, saya lanjutkan. Kenapa sih dalam ekonomi Islam kok ada istilah riba dan mengapa praktek riba tersebut itu dilarang? Di sini dijelaskan bahwasanya riba tersebut itu merupakan salah satu larangan dalam ekonomi Islam. Karena apa? Riba tersebut itu memiliki arti tambahan. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika teman-teman memiliki hutang 100.000 dan si orang yang dihutangi mengembalikan uangnya itu adalah 110.000, maka kelebihannya tersebut itu masuk dalam kategori riba. Karena apa? Yang seharusnya dia itu bayar 100.000, tetapi mereka juga membayarnya 110.000. Yang 10.000 itulah yang dinamakan tambahan atau riba. Di mana tambahan tersebut itu muncul dari akad pinjam meminjam itu. Berbeda kalau transaksi atau transaksi jual beli itu tidak masuk kriteria riba. Semisal saya membeli barang seharga 100.000, kemudian saya menjualnya dengan harga 110.000. Itu tidak masuk dalam kriteria riba. Karena apa? Riba itu hanya ada pada akad atau transaksi pinjam meminjam. Oke. Kalau kita berbicara tentang riba, ternyata riba itu juga ada jenis-jenisnya loh. Berdasarkan beberapa literatur yang sudah kita pahami, riba itu ada 4. Empat ini yang paling familiar banget, yaitu riba fadl, riba qad, riba nasi'ah, riba jahiliyah. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Apa sih yang dinamakan riba fadl tersebut? Riba fadl tersebut itu muncul dari pertukaran barang yang sejenis itu, yang berbeda kadarnya. Seperti halnya beras dengan beras, gandum dengan gandum, itu menitik beratkan pada keseimbangan atau harus sama murni. Ketika ada tambahan 1 on, seperempat ataupun yang lainnya, ketambahan tersebut itu masuk kriteria riba. Dan ribanya itu masuk dalam kriteria riba fadl. Berbeda dengan riba qad. Riba qad ini keuntungan yang dipersyaratkan. Semisal saya meminjamkan kalian 100.000. Nah, di awal akad itu saya sudah menitik beratkan. Ini saya pinjami 100.000. Nanti kalau kamu sudah punya uang, silakan mengembalikan kepada saya 110.000. Nah, tambahan tersebut itu adalah
masuk dalam kriteria riba yang dipersyaratkan. Atau yang kalau kita familiar, ketika kita itu pinjam uang, nanti bunganya berapa persen? 0,01%. Nah, persyaratan tersebut itu masuk dalam kriteria riba qard. Selanjutnya ada juga riba nasi'ah. Riba nasi'ah tersebut itu muncul dari peningkatan pembayaran. Nah, ini kasusnya. Kalian punya utang kepada saya 100.000. Akan tetapi ketika kalian tidak mampu membayar tanggal 30, maka hutangnya kalian akan bertambah. Tidak bisa membayar lagi pada jatuh tempo, maka juga akan muncul tambahan lagi. Itu. Sedangkan yang terakhir itu adalah riba jahiliyah, riba yang muncul akibat debitur tidak bisa melunasi hutangnya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan lah, dengan syarat-syarat tertentu lah. Ini adalah riba jahiliyah ini yang menjadikan sistem rente atau rentenir. Jadi keempat kriteria ini terjadinya penambahan pada transaksi hutang piutang atau transaksi pada barang yang sejenis. Selanjutnya, selain riba ada juga yang dilarang dalam Islam, yaitu gharar. Gharar itu diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas terkait dengan harganya, waktunya, dan yang lainnya. Itu. Nah, di sini dicontohkan pada transaksi online. Ketika akadnya tidak jelas, barangnya tidak jelas, itu akan terjadi gharar atau terdapat unsur penipuan. Tuh. Begitu juga dengan maisir atau diartikan sebagai cara seseorang itu memperoleh sesuatu yang mudah. Itu. Dalam hal ini kalian mendapatkan keuntungan itu melalui cara yang mudah, entah itu melalui taruhan, keberuntungan, spekulatif, judi online, dan yang lainnya. Jadi kalian memperoleh itu untung-untungnya. Kalau menang ya untung, kalau kalah ya rugi. Intinya itu. Lah, apakah ada lagi transaksi yang dilarang? Ada. Di sini dalam ekonomi Islam itu ada tadlis atau penipuan. Kemudian ada riswa suap, ada bai najasi atau rekayasa. Oke, saya lanjutkan. Ada lagi juga talaqi rukban atau eksploitasi informasi harga, di mana kalau di sini harganya 10.000, di sana kok 15.000. Tuh. Ada juga ghob atau kecurangan harga yang berlebihan. Jadi kecurangan tersebut itu menimbulkan harga yang berlebihan. Pemberian harga yang berlebihan itu bukan karena harga tersebut itu terlalu tinggi, tapi terdapat unsur kecurangannya itu. Ada juga bai al-maktum, yaitu menjual barang yang belum dimiliki, seperti halnya menjual ikan yang ada di dalam lautan dan yang lainnya, sedangkan posisinya masih belum kita miliki. Tuh. Nah, apakah larangan-larangan tersebut itu diterapkan dalam konteks aktivitas ekonomi? Sering terjadi. Terkadang aktivitas tersebut itu terjadi, namun kita tidak tahu itu masuk kriteria apa. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya riba, gharar, maisir tersebut itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Itu dimana mengapa kok hal tersebut itu dilarang oleh agama, agar sistem ekonomi transaksi tersebut itu bisa tercipta keadilan yang beretika. Nah, riba dilarang karena untuk mencegah keuntungan tanpa resiko. Tuh. Sehingga laba harus dilalui melalui aktivitas produksi dan bagi hasil. Kini kalau riba tersebut itu muncul dari adanya hutang piutang, maka dari itu lebih baik kita menghindarinya. Maka dari itu kita diarahkan untuk melakukan aktivitas produksi, jual beli dan yang lainnya, atau menggunakan sistem bagi hasil itu. Selanjutnya terkait dengan beberapa fenomena kasus yang terjadi itu,
Sistem riba itu banyak terjadi pada sistem hutang piutang, di mana dari hutang piutang tersebut itu muncullah yang namanya bunga itu tadi lah. Bunga yang ada pada akad hutang piutang tersebut itu masuk dalam kriteria riba itu. Oke, mungkin cukup itu. Dari sini dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya ekonomi Islam itu menganjurkan kita melakukan transaksi secara adil dan melarang yang namanya riba, gharar, maisir, dan yang lainnya. Hal tersebut itu kenapa? Agar sistem ekonomi Islam ini bisa memiliki norma yang baik serta memiliki keadilan dan keseimbangan. Sebagai alternatifnya, maka ekonomi Islam mengarahkan kita untuk menerapkan sistem bagi hasil. Oke, mungkin cukup itu terkait dengan closing statement. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.